Yang menulis Al-Quran ini siapa? Jelas yang menuliskan Al-Quran itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dituliskan dan disampaikan juga para malaikat dengan berbagai cara, dengan cara-caranya tersendiri dalam Al-Quran, lalu dituliskan oleh para sahabat Nabi yang diperdengarkan langsung firman itu tersebut yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada dasarnya Al-Quran, dengarin dulu, pada dasarnya Al-Quran itu saudaraku, dia tidak turun berupa kertas dari sana. Itu diperdengarkan dulu. Lalu ketika diperdengarkan dicatat oleh para sahabat semuanya. Paham? Oke, tadi kan diperdengarkan dulu, ya kan? Iya. Nah, siapa sama siapa dia didengar para bicara? Suara sahabat. Allah berfirman sama seperti Yesus, itu lebih otentik ketimbang ketika Yesus berkata-kata di zaman 3000 tahun yang lalu, tiba-tiba ada anak baru kemarin sore menafsirkan perkataan itu, padahal dia tidak mencatat, tidak berkata langsung Yesus kepada dirinya. Itu tidak otentik. Kalau kami dalam Islam saudaraku, dengarin, kalau kami dalam Islam saudaraku, baginda Rasulullah menyampaikan langsung dicatat pada situ, bahkan dihafal. Makanya Al-Quran itu otentik, bahkan makanya dibilang Al-Quran itu tidak berubah, bahkan satu titik panjang pendeknya tajwidnya itu tidak berubah sampai sekarang. Begitu dia saudaraku. Bukan seperti Yesus berkata di abad pertama, tiba-tiba di abad kelima, di abad keempat, tiba-tiba dikanonkan. Berapa ribu tahun selisihnya itu. Coba kau hitung itu berapa itu. Udah otentik, orang-orang yang menyebutkan pun udah meninggal. Jauh ratusan tahun yang lalu. Pelan-pelan aja kita kan. Tadi kan abang bilang. Justru itu saya menegaskan, membangkitkan reasoning pikiranmu supaya bisa sampai ke sana. Makanya dalam Islam itu kenapa kau tidak berpikir? Karena iman tanpa berpikir itu adalah iman kosong. Lanjut. Oke. Tadi kan abang bilang kan disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Sekarang satukan dulu. Bukan disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Itu Anda aja sudah framing. Disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, disampaikannya kepada sahabat-sahabatnya, disampaikannya kepada pengikut-pengikutnya, dan dicatat oleh para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Langsung pada saat itu. Sama seperti ketika saya berkata ini, Anda mencatat langsung. Jadi data saya ini dapat langsung dari sumbernya. Ya, karena Allah menyampaikan langsung melalui cara-caranya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan bagaimana caranya? Gimana? Dengan bagaimana caranya sementara sahabatnya ini siapa yang nulis? Anda kalau mau bertanya sedetail-detail mungkin, tapi tidak ada konteks dari pembahasan tema dari awal, lebih baik Anda baca Al-Quran. Siapa aja pesahabat para nabi pada saat itu. Saya ini masuk. Bang Jaman bentar masuk. Iya, lanjut. Untuk penulis Al-Quran ini Bang. Oke, saya bacakan ya. Namun yang paling produktif, penulis Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit. Pengakuan langsung, gedekan seharusnya ya. Gedekan Bang Host, Lingka. Langsung dari Zaid sebagai berikut. Nih. Nah, ini ya. Bisa baca nggak Bang Calon? Zaid bin Tas apa tuh? Zaid bin Tasbit. Ya, bin Sabit. Zaid bin Sabit. Nah, ini pengakuannya. Kuntu aktubul wahya inda Rasulillah wa huwa yamilu ala fa idza farautu. Nah, sini. Qala aqra'ahu fa in kana fihi saqatu aqbahu summa akhraja bihi ila nas. Artinya, aku seorang penulis wahyu Rasulullah, caranya dengan beliau Rasulullah membacakannya kepadaku. Nah, bila sudah selesai, beliau pun memerintahkan aku untuk membaca ulang. Nah, maka aku membaca ulang. Bila ada yang terlewat, beliau membenarkannya. Ini legalisasi penulisan Al-Quran. Bahwa ini loh, wahyu Al-Quran itu langsung dicatat oleh para sahabat. Salah satunya Zaid bin Sabit. Ketika ayat Al-Quran turun, Zaid bin Sabit langsung mencatatnya Bang. Begitu. Tadi. Ya.
Jadi kan saya dengar yang saya sampaikan bahwa itu langsung dari Allah disampaikan kepada baginda kita, lalu baginda kita Muhammad menyampaikan kepada si penulis dan para sahabatnya, dan dikoreksi lagi oleh baginda Rasulullah Muhammad ketika mereka menyampaikan ulang, membacakan ulang atau melafalkan ulang ada yang salah, dikoreksi balik. Jadi itu adalah sumbernya itu primer, langsung dari orangnya gitu. Tidak 3000 tahun yang lalu, apalagi udah 4 abad. Aduh, yang benar-benar aja lah. Ya, apalagi bukan yang tidak sehidup sejaman dengan Yesus. Nah, jadi ada di situ namanya doktrin, dogma, pandangan tersendiri. Apalagi pandangan komunitas, ada di situ bapak-bapak gereja. Begitulah makanya original teks dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru ketika masuk di LAI itu berbanding terbalik dengan terjemahannya. Dan kalau terjemahan berbanding terbalik atau berubah, makna pun ikut berubah. Contohnya Yohanes 13 ayat 13. Di dalam original teksnya adalah rabi, di dalam bahasa Inggrisnya sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu adalah seorang tuan. Tuhan dilekatkan kepada manusia, tiba-tiba LAI melekatkan menjadi Tuhan. Lalu sekarang orang-orang Oten mengimani dia seperti Tuhan. Karena kenapa? Kesalahan terjemahan dan perubahan makna dari tujuan firman tersebut. Lanjut saudaraku. Jerwan. Maaf. Oke, terima kasih. Maaf, kita sabar dulu yang baru join ya, abangku. Assalamualaikum, kalau Muslim Bang Marwi. Selamat sore waktu di Melbourne ya. Oke, selamat sore. Salam kenal, salam dan santun ya abang ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, abang? Iya, saya mau bertanya sama siapapun lah yang bisa jawab. Tadi kan penulisnya sudah jelas tadi ya. Baik, tapi bentar ya abang ya. Bentar abang, bentar. Kita tunggu dulu ya bang. Zaman masih lanjut tidak ini pertanyaan ke ini? Sebenarnya saya sudah jawab. Sudah. Mungkin gitu. Tetapi saya mau bertanya, jangan lagi giliran saya terus menerima pertanyaan gitu. Bisa nggak saya juga bertanya kepada orang-orang di sini yang di luar? Oke, kalau gitu. Oke, silakan Bang, jangan bertanya dulu. Habis itu ke Bang Marwi ya. Sabar ya Bang Marwi ya. Ya, silakan Ya. Bang. Kepada siapa tadi yang mentuhankan Yesus, buktikan kepada saya secara data yang tertera di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan atau dia adalah Tuhan yang menginkarnasi menjadi Yesus atau menjadi manusia. Buktikan secara detail Bible. Saya buktikan, malahan sebaliknya saya buktikan secara data merujuk pada original teks. Lanjut. Ditanggapi siapa pun. Calon mu'alaf sudah turun katanya paketnya sudah habis. Oke, Bang Marwi bagaimana untuk jawaban? Untuk jawab silakan Bang Marwi. Ya. Jadi gini, sebelum saya menjawab, saya kan tadi tertarik nih pernyataan si Jaman tadi mengatakan yang mengenai siapa penulis Al-Quran pertama. Sekarang gini, pertanyaan saya adalah secara di luar dari pemahaman atau yang diklaim di dalam kitab suci Al-Quran, bisa nggak Al-Quran itu dibuktikan secara sejarah atau paralel penulisnya itu pernah hidup? Ada nggak bukti-bukti prasasti, arkeolog atau prasasta apa? Bukti sejarahnya, historisnya, bisa nggak dibuktikan? Saudaraku, bukti bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai saat ini yaitu adalah pembuktian di dalam Al-Quran, didukung dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa Al-Quran itu ada dan sejarahnya ada. Itu bukan hanya peninggalan saudaraku, ya, tetapi seperti hadis menjelaskan lebih detail. Nah, seperti penulisan-penulisan itu. Satu poin itu. Kedua, Anda menyampaikan bahwa seolah-olah Al-Quran ini tidak benar. Sementara segala perkataannya ini dibuktikan oleh sains saat ini. Contohnya, terbelahnya lautan, ada 2 jenis, lahirnya manusia, itu baru dibuktikan sekarang perkataan Al-Quran itu saat ini. Dan dulu ketika baginda Rasulullah menyampaikan tentang wahyunya dan firmannya itu dan dituliskan oleh sahabatnya, itu tidak ada yang percaya. Tetapi bukti sampai sekarang berapa miliar orang udah percaya dan masuk secara kafah dalam Islam, orang-orang berakal. Bisa saya balik pertanyaan tersebut, buktikan bahwa Yesus disalibkan, mana peninggalan bukti dia disalibkan? Paling tidak adalah salibnya. Di mana coba? Betul, di Golgota dia disalibkan. Mana bukti bahwa itu dia disalibkan? Paling tidak salibnya itu tinggal. Bukti sejarahnya. Kalau kami ada seperti peninggalan jubah Rasulullah, ada makamnya gitu.
Mana buktikan kepada saya bahwa benar-benar dia disalibkan. Makanya Al-Quran membenarkan bahwa Isa dalam pandangan kami atau yang disebut profilnya adalah seorang Yesus, itu tidak mati di kayu salib, tetapi dia diangkat di surga. Yang disalibkan adalah yang menyerupai wajahnya. Buktikan kepada saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Lanjut. Oke. Saya jawab. Jadi pertanyaannya saya tadi tidak bisa dijawab ya, artinya Al-Quran tidak bisa dibuktikan secara historis ya. Sudah saya jawab. Buktinya. Ya, itu ada di Al-Quran, di hadis, didukung dengan jelas. Simak dulu, kamu Ya. tadi kan mengatakan kamu Kristen, ya udah itu urusan pribadi kamu mau meluk agama mana itu terserah, oke kan? Enggak, jangan lari kemana-mana. Saya sudah berjawab sama Anda. Iya, saya tahu, kamu tuh bukan mualaf. Kalau saya uji kamu hancur. Oke, pertanyaan saya kan Alaf, gini. Ini mualaf, jangan salah. Halo. Iya, Anda yang akan ngomong. ngomong jatuh, kenapa jadi dua? Anda Santai. enggak dengar. Kamu tadi saya izinkan ngomong kan? Saya izinkan kamu tadi ngomong tanpa saya bantah narasi kamu. Sekarang saya yang bertanya sama kamu. Berarti tadi pertanyaan saya sudah jawab tidak bisa pertanyaan Anda. dibuktikan Jawab pertanyaan bahwasannya saya. keberadaan Jawab tadi pertanyaan bisa saya dibuktikan, barusan. bisa Kau jangan dibuktikan kemana-mana. keberadaannya. Dia pernah Marwe. ada pada Jawab masa kelahirannya. pertanyaan saya. Gitu Jawab kan? pertanyaan saya, mana bukti prestasi Enggak, atau sekarang gini. peninggalan bahwa Yesus itu Iya, saya disalibkan? jawab. Bahkan bukan Oke, orang Kristen pun saya ada tunggu saat bukti ini. mengaku Yesus itu pernah ada dan dia disalib. Bisa saya buktikan. Tapi saya butuh jawaban mana kamu. salibnya? Mana salib? Al-Quran, enggak jawab dulu. Saya kan tadi kan melontarkan pertanyaan duluan. Nanti saya jawab pertanyaan kamu, membuktikan Yesus itu pernah ada pada masanya. Dan saya buktikan juga nanti, bahkan bukan orang Kristen saja yang mengakui Yesus itu pernah ada dan disalib. Oke. Pertanyaan saya tadi jawab dulu. Berarti benar, Al-Quran tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Udah di bawah saya buktikan. Bukti sejarahnya itu ada pendukungnya Al-Quran dan hadis. Sejarah Islam. Di luar klaim kitab suci. Saya sudah sejarah Islam. Iya, ya udah mana buktinya? Perang Mana Badar Anda nggak tahu. Kenapa mana buktinya? Mana? Tunjukkan datanya. Biar saya tunjukin data sama kamu nanti. Ya buktikan. Sebaliknya buktikan kalau memang nggak ada, buktikan. Karena kan Saya gini sudah kan. jelaskan, saya sudah sampaikan. Kitab suci itu kan ada karena orang-orang yang menuliskannya itu kan juga ada di dalamnya. Jadi orang-orang yang menuliskan itu kan kan pernah hidup di suatu zaman. Nah, yang saya minta pada zamannya itu pasti dia pernah apa yang tertulis dalam arkeologika, prasastika. Contoh Nabi Musa aja sudah pernah meninggalkan satu prasasti tentang pernah ada keberadaan dia pada masa lampau. Sekarang pertanyaan saya, Zaid bin Sabit yang penulis Al-Quran pertama, bisa nggak kalian buktikan memang dia tuh pernah ada gitu loh? Itu aja simpel. Nanti saya jawab pertanyaan kamu. Oke, kalau seperti itu bisa nggak saya tanya balik sama Anda? Bagaimana Iya, nanti saya jawab. Man, kamu bisa diskusi nggak, dari Man? tadi pertanyaan saya Anda nggak jawab. Saya sudah jawab pertama. Pertanyaan saya jawab 1000 pertanyaan kamu. Saya satu saja. Kamu mau 1000 saya jawab. Itu tertera ditertulis di dalam Al-Quran sama kami dan itu yang kami klaim kitab suci. Justru klaim itulah yang benar daripada sejarah. Sejarah bisa dibengkokkan, sementara apa yang diwahyukan Allah Dari mana sejarah bisa dibengkokkan? Bukti di masa lalu itu udah bisa menunjukkan memang keberadaan itu pernah ada. Itu namanya legalitas. Kamu tadi berbicara tentang legalitas. Kamu tadi berbicara tentang legalisir. Tahu-taunya kamu nggak bisa buktiin. Gimana dong? Buktikan kepada saya. Nggak bisa jawab kamu ya? Akui saja kalau kamu nggak akui, saya jawab pertanyaan. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menyatakan ya. Oke, pertanyaan saya tadi siapa luan bertanya? Iya, saya sudah jawab. Sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran. Diam dulu. Sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran yang kami imani, dan itu adalah final dan jelas dikatakan di dalam Al-Isra juga ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dari Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ya, dia telah menjelaskan Al-Quran itu. Oke, saya terima. Tadi kan kamu mengeluarkan narasi ketika teman saya mengatakan tentang antara imani dan logika kan? Saya bertanya kepada kamu, bagaimana kamu beriman kepada sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara logika? Waduh, saudaraku, salah satu bukti Allah itu menurunkan Al-Quran itu atau Islam itu buktinya. Dan diam dulu lah, saya belum menjawab. Kau asal ngoncongor aja, kayak congor babi. Diam dulu buncungmu.
Enggak, saya tidak emosi. Saya memang kayak gitu. Saya orang Medan. Tidak main Saya orang toxic, Medan, tidak santai main aja. toxic. Nah, karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya tadi. Bukti sejarahnya itu adalah Ka'bah. Bukti sejarahnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Bukti sejarahnya itu Oke, Masjid diangkat Iqbal. Al-Aqsa. Al-Aqsa itu siapa pertama kali? Siapa pertama kali mendudukan Al-Aqsa? Bukan Al-Aqsa jarak itu. Aduh. Bukti bahwa Allah itu pernah tahu cerita Isra Miraj. Itu masjid pertama adalah Al-Aqsa. Kan udah lari-lari pertanyaannya. Ya, sudah, Iya, sudah. bukan lain-lain. saya menjelaskan Nggak secara apa-apa, nggak sejarah. apa-apa. Saya di Anda sini minta bukan untuk sejarah. ya enggak bro, santai-santai. Jadi kalau kita berbicara tentang lintas agama ya memang kayak gitu. Saya nggak akan mengusik agama orang, saya nggak akan mengusik iman orang karena iman itu masuk ke dapur masing-masing bro, itu aja. Enggak Sudah, salah. mana Iman dalilnya? memang Kamu tadi benar. kasih dalil mana? Iman, Jiwe. saudaraku. JM, mana dalilnya? Tadi kamu cuma janji-janji aja seperti hotel-hotel yang lain. Nanti saya kasih bukti, nanti kasih bukti. BBC itu nggak bisa kasih. Bukti apa kamu Saya minta? bisa untuk buktinya nih. Ya semua yang ingin kamu jawab tadi. Ini bukti sejarah ya. Ini Sejarah, misalnya- itu artikel Itu kalau artefak. beda kan Ini artefak sejarah nih. Ini fotonya. Ini fotonya. Ini artefak. apa itu? Nih, ini Sindu ya. Ini dia Apa itu? 35 artefak peninggalan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nih, Sindu. Oke. Mana? Ini artefak. Mana artefak Ini. Zaid bin Sabit? Ini artefaknya. Dan banyak Zaid lagi bin yang Sabit. lainnya. Ini semua artefak. Dulu Oke, dibuat. penulisnya siapa di situ? Penulisnya siapa? Ini dia Orang artefak muslim Nabi atau orang luar? Muhammad dan para sahabat. Iya, saya tahu. Saya pandai baca. Ya dong, kamu udah jawab. Oke, Kamu sekarang mana ganti-ganti artefak menjawab. Zaid bin Silakan Sabit? zaman. Mana? Tanya lagi. Ya. Gantian. Mana artefak Zaid bin Sabit? Maksudnya apa pertanyaannya? Ada. Mari aja. Tadi Anda menanyakan tentang siapa yang membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali. Jelas, Masjid Al-Aqsa itu didirikan oleh Nabi Sulaiman pertama kali. Lalu masjid pertama itu dibangunkan oleh atau rumah ibadah itu, dan baginda Rasulullah juga pernah ke sana beribadah atau ada perjalanan namanya Isra Mi'raj. Kami sudah menjawab. Saya pertanyaan balik, buktikan bahwa ada bukti sejarahnya salib itu masih ada Enggak, jangan peninggalannya. kamu ngomong aja, buktikan, Aduh, tunjukin dari datanya. tadi cuma Enggak, yang satu kamu loh ngomong pertanyaan barusan, saya. Kau yang kamu tidak ngomong bisa barusan datanya menjawab. tunjukin aja. Pertanyaan saya dari tadi kau tidak bisa menjawab. Cuma satu, dari tadi kami berikan data. Pertanyaan dari kau itu cuma satu. Buktikan bahwa hal itu Iya, ada. pertanyaan kamu nggak mengakui kan? Nggak ada bukti artefaknya kan? Ini buktinya apa? Ini apa lagi? Di Birmingham cuma Ini, ada ini. 4 manuskrip tentang Al-Quran. Kenapa di Indonesia jadi banyak? Waduh, kenapa nanti aku tunjukkan datanya buktinya kenapa bang? Asal aja kau. Nih, Ini. kok jadi rame kalian cok? Ini. Tulisan Zaid bin Sabit ini. Iya, Ini kawan. apa itu? Ini tulisan Zaid Berapa bin dihitung Sabit. dihitung? Tulisan tertua ya. Ini kan Tulisan nggak paham tertua. ya. Nih. Coba teriakan aku dulu sebentar. Kalau dibilang berapa? 4 manuskrip tadi ya? Iya, Birmingham ada 4. Kamu itu nanti tulisan tertuanya ini. aku kasih tahu linknya aja nih biar aku fair ya. Kamu cari Islamic Awareness. Nanti ada banyak sekali. Ini adalah manuskrip dari Sanai. Iya. Manuskrip tertua kalian tuh ada di Birmingham, bro. Nah, Birmingham itu punya kafir apa punya Islam? Nggak tahu dia arti pengcover. Nggak tahu dia cover. Ini diakui kafir nggak nih artefak ini? Itu artefak. Tahu nggak artefak itu? Boleh. Ya, ini peninggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ya. Nih ya, Islamic Awareness ya. Oke, Islamic Awareness itu kapan sih adanya? Islamic Awareness. Manuskrip Sanai. Nah, Coba buka yang di Birmingham. Birmingham ada Itu abad berapa? keberapa? Di Sanai aku udah tadi mana? Ini punya Sanai ada berapa? Kita hitung ya. Di sini aku udah 37 lembar. Bahkan banyak yang lain belum aku download. Ini saya punya datanya bang. Bentar bang dah. Mushaf Sana. Di sini ada berasal dari abad ke berapa ya? Terdapat 50 surat dari 140 surat, artinya 50% Abad keberapa dari tuh? surat Al-Quran yang ada. Nah, aku
Ya Bang, Datuk duluan, silakan Bang Datuk. Iya, saya punya datanya ini. Semuanya. Ini di Tepkafi ya, di Tepkafi nih. Ini ada yang di Tepkafi. Ini yang datanya ini dari abad pertama nih ya. Sama ini. Sama ini ya. Saya buka ini. Oke, silakan. Iya. Iya. Nanti saya tunjukin di bil Anda yang abad ke-6 ya. Oh, ya, slow. Ya, abad ke-6 saya tunjukin data Anda ya, abad ke-6. Ya, belum. Abad ke-6. Iya. Ya. Abad keberapa itu yang Anda tunjukin? Iya, kita buka. Kita buka. Abad pertama Hijriah. Abad pertama Hijriah semasa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar. Bentar. Ini lengkap ini. Bentar. Ya. Bentar. Ini abad sama semua nih. Persis Hijriah ini semua ini. Iya, itu abad keberapa? Ya, abad pertama Hijriah. Yang itu dari mana itu dapatnya itu? Saya buka dari sini. Bentar. Itu ngambil datanya dari mana? Bentar. Padahal itu ngambil datanya dari mana? Biar saya buka dari sini, biar kita fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Ratu? Biar Kita kasih data banyak, Marwe nggak pernah kasih data apapun. Ya, nanti kasih data sama saya yang sejaman dengan Yesus ya. Ya, nanti tolong kasih data saya yang sejaman dengan Yesus. Sejaman sama Yesus. Iya. Bukan ada lah orang Di Yesus yang Bible mah ada ya. perkataan Yesus yang dicatat. Kamu ngaco ini. Itu abad keberapa tadi? Berarti Bible itu bukan firman Tuhan ya? Bukan ya? Kamu Bukan tahu itu firman ya. Tuhan itu Ya. apa? Berarti Bible itu cuma karangan manusia. Oh, yang karangan manusia itu siapa coba? Firman Allah. Karangan manusia kan? Iya. Iya, terserah kamu lah, terserah kamu. Saya bawa data Istanbul ya. Iya, saya dengar, kan saya lihat Ini ya. Ini abad Itu berapa? bukanya dari mana? Ini awareness.org. Ya, ini Al-Quran Utsman Topkapi. Ya, ini abad pertama. Abad pertama. Ya, abad pertama ya. Abad pertama ya. Ah, ini. Ini yang saya tadi. Ah, ya, ini lengkap semua. Lengkap semua. Dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai ke berapa? Ke An-Nas. Di sini komplit semua. Coba bukain di Birmingham itu. Apa Birmingham? Ya, manuskrip Birmingham. Kamu kan mungkin nggak punya kan? Manuskrip Birmingham itu ini ada, kami punya ada. Iya, Birmingham itu sejaman dengan Nabi Muhammad. Oh, itu ini lengkap ya, komplit nih, dengar ya. Nih kita lihat, ya, ini komplit. Apakah komplit? Ya, Anas. Oh, berarti yang di Birmingham itu palsu Pak ya? Kok palsu? Apa nih yang palsu ayatnya? Ya, manuskrip yang tinggal di Birmingham itu, yang 4 lembar itu palsu. Itu diambil sebagai contoh. Oh, contoh nih ya, ini ya. Al-Quran Utsman at the Turk of Istanbul, Turki. Ya, sama semuanya. Ya, di sana Tepkafi, bentar, saya buka. Oh, talib, ya semuanya sama. Bentar. Bentar. Manuskrip Al-Quran. Semuanya ada, tetap di zaman pertama Hijriah. Iya, saya tahu. Saya udah lihat itu, Pak. Pertanyaan saya tadi Bapak simak nggak sih dari awal sama Siman ini? Ini konteks Topkapi Medina from ya, abad berapa nih? Iya, abad pertama. Abad berapa? Iya. Ya, ini manuskrip lengkapnya, ini lengkapnya. Nah, kita buka, apakah komplit? Oh, jadi pertanyaan itu jadi yang apakah komplit? Dengar dulu kita bawa data.
Iya, yang kamu Apa tampilkan kata sudah komplit, 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 komplit. Komplit. Jadi Terus, yang diberi masalahnya itu apa? cuma contoh. Masalahnya apa? Masalahnya dari tadi kalian nggak nyambung. Pertanyaan apa yang dijelaskan apa coba? Ya bawakan ke sini Birham itu kamu yang bawakan klaim, terus kami yang cari. Kau Maksudnya? datangnya tuh di tengah tuh. Pertanyaan itu tadi sama tuh. Pertanyaan itu tadi sama tuh nggak ada. Pertanyaanku sama Siman. Coba tanya Siman apa pertanyaanku di awal. Kalau dia nyimak pakai kupingnya. Iya, yang di Birham maksudnya gimana? Iya, makanya diam dulu lah muncung kau. budayakan mendengar dulu. Ngomong juga bukan ngomong dulu baru mendengar. Dengar Tadi justru itu kepadamu ditunjukkan hal demikian. Tunggu dulu. Iya, mau pertanyaanku apa sama Muman? Apa bukti sejarah tertulis peninggalannya ada. Betul atau betul? Iya, manuskrip itu apa Ya artefak? udah, tadi itu sudah Prasasti. dijelaskan bukti-buktinya. Bedakan manuskrip, papirus, artefak. Manuskrip itu adalah ada wujudnya. Ada Wujud wujudnya. manuskrip itu diabadikan. Ada wujudnya. Ini bentuknya. Ini bentuknya. Ini bentuknya. Ini Bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Ya, bentuk seperti ini. dengar. Biar kalian paham yang ku pertanyakan sama kalian ya. Udah, Aku tanya roda depan bukan roda belakang yang saya jawab. pakai semua. Apalagi Mana kalau artefaknya? Ini nih, Saudi temukan 25.000 artefak dari periode awal Islam. Kan tetap nggak nyambung kan? Saya tanya kan tadi. Artefak apa yang katanya? Artefak itu apa? Artefak itu, aduh, gak Sama nyambung. siapa penulisnya? Artefak Al-Quran itu apa yang kau tanyakan nih? Yang kau tanyakan artefak Al-Quran. Ada Bang Jibril di bawah, ada Bang Jibril. Bang Jibril nih, bukan? Budayakan mendengar baru cocok. Yang kau tanyakan artefak atau Al-Quran? Aku tanya, coba kau tanya dulu sama teman musiman itu. Coba pertanyaan Yang kau tanyakan artefak atau apa? Tadi abang nanyain artefak kan sudah ditunjukin. Artefak Sama sudah Al-Quran dijelaskan. Artefak ini artefak apa? Ada situs maksudnya. Pertanyaanku gini, jangan besar-besaran suara kalian. Aduh. Izin Datuk. Pasti Ya, akan silakan. bisa buat pertama. Gini dulu Naikkan Bang Jibril ke Bang naikkan Bang Jibril. Jimarwe, diam dulu muncung kau. Tolonglah di-mute-kan dulu. Jimarwe, segala pertanyaan Anda tadi kami jawab melalui juga Tidak ada yang kalian Al-Quran. Diam jawab. dulu muncung Nggak kau. nyambung, nggak nyambung. Diam dulu muncung kau. Botol semua di sini. Bibelmu itu dengar. Itu buka ya. Bibelmu ini Lukas 52 Lukas di dalam ya. Kita buka ya. Kita buka Lukas ya. Ini kayak gini. Papirus 76. Kita buka ya. Papirus 76 ya. Adanya berapa? Gini Ada berapa? loh, Datuk. Apa berapa di sana? Tanganmu aja udah kelihatan kau kerutan tuh. Aku nanya pertanyaan satu simpel aja. Apa? Pertanyaanku simpel aja. Apa berapa, Bang? Apa berapa? Apa berapa? Pertama siapa? Penulis Al-Quran pertama siapa? Penulis Al-Quran pertama. Ya, Al-Quran kan itu Zaid ada bin ya. Sabit. Penulis Zaid bin Sabit Ibnu Mas'ud. Oke, Utsman bin yang Affan. pertama di sini yang tertulis adalah Zaid bin Sabit ya. Adalah satu. Utsman bin Affan Ibnu Mas'ud. Ada empat penulis Al-Quran. Nama saja. Ibnu Mas'ud, ya. Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan. Zaid. Bukan Zaid. Apa lagi ini? Ada empat penulis Al-Quran. Ya, terimalah Al-Quran itu dari empat orang ini. Oke, dari keempat orang ini. Hadis Nabi mengatakan terimalah Al-Quran dari empat orang ini. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ya, Zaid bin Sabit. Tuh, tanganmu udah keriput tuh. Kenapa kau ribut ini? Kenapa kau Ya. terguncang? Kenapa terguncang kau? Enggak pertanyaan. Terguncang kau. Ya. Dia aja nggak bisa nunjukin Iya, ya, aku keriput ini. Aku keriput ini. penulisnya aja nggak jelas. Iya. Penulisnya Ya, ada Bibelmu ini, Bibelmu ini Ya. Papirus 76 itu di abad ke berapa? Datuk dengar dulu. Apa yang kamu dengarkan? Kau bilang tanganku berkerut nih. Iya, makanya Nah, aku apa maksudmu? pertanyaannya gini loh, Datuk. dia itu kan Aku tanya. psikolog. Ya. Marwe ini masih lugu.
Ya, Iya, aku tanya di sekali ini kenapa sih noraknya diskusinya kok malah terang-terangan gitu loh. Besar-besaran Berdasarkan paleografi, diperkirakan naskah ini dibuat pada abad ke bukan manuskrip dari awal aku datang. Berdasarkan paleografi, diperkirakan naskah ini dibuat pada abad ke Nah, 6. Iya, terlepas dari siapa pun yang menulis itu. terlepas dari yang satu sampai ke Naik Bang Jibril naik Bang Jibril. Ini Jibril Bang Jibril ya. dari 1 ke 6 lompatnya ya. Barokah, Masya Allah. diam dulu lah Barokah, santai. Aduh. Al-Quran tadi kami tunjukkan ada 4 penulis Al-Quran. Terimalah Iya, aku Al-Quran tahu. itu dari 4. Aku tahu. Pertama Aku tahu. dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, 4 penulis Al-Quran. Iya, Iya, udah jelas Ustaz. Ada jelas ya? Pertanyaannya Itu tertera Paulus aja jelas di Paulus Google. gimana penulis Atau di pemberitaan juga terjelas. Paulus tuh Sudah dijelaskan ada 4 penulis Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, para sahabat menuliskan. Nah, ada hadis Nabi Muhammad, terimalah Al-Quran itu dari 4 orang ini. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan. Ada 4. Tadi dia janji itu utang loh Marwe. Tadi kamu nunjukin data mana? Gini loh Pak Barokah, sampai sekarang saya Kamu utang menemukan loh, jawaban. kamu nanti diminta. Jawaban apa yang kamu temukan? Apa jawaban? Cuma mulut saja. Ya, saya tanya baik-baik ya, Ya baik-baik, tapi mulut aja. Mulut aja gabrul. Iya, saya tanya kan tadi penulis Al-Quran pertama itu kan. Sudah dibuka. Nggak ada. Kalau dalam pikiranmu, yang pertama menulis Zaid, yang kedua menulis Ibnu Ka'ab. Enggak. Salah kau. 4 orang itu. Salah. 4 orang ini. Itu datangnya tadi di awal loh tuh. Kok nggak di awal datangnya tuh? Kamu datangnya tuh udah dari pertengahan. Saya Terlepas bertanya sama dari Ciman. Yesus, jadi memang Bible di abad ke-4, 5, 6 itu memang terlepas Kalau dari enggak, Injilnya saya Yesus. turun. Ya turun aja lah, nggak apa-apa. Kamu kan memang terlepas. Kamu kan memang coba terlepas, makanya kamu turun. Dia kabur Kamu dari Jibril ini. naikin data nggak ada. Izin. Malu turun. Pada ilmu. Nih ya, kita baca ya. Nih ya. Nih penulis Al-Quran nih ya. Nih ya. Nih kita baca ya. Nih Ibnu Mas'ud ya. Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit daripada penulis wahyu. Muayyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Zubair bin Awam. Ini penulis Al-Quran. Nih, penulis Al-Quran. Udah. Penulis Al-Quran nih. Nih, penulis Al-Quran nih. Iya, tahu. Ya, lah, apa lagi? Zaid bin Sabit penulis Al-Quran. Iya, Muayyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Iya, saya Ya, tahu. apa lagi? Terus apa lagi? Oke, pertanyaan saya. Dari awal saya naik itu aja pertanyaan saya, tapi nggak juga dijawab. Saya nggak pernah bertanya manuskrip, saya nggak bertanya. Saya bertanyakan yang lain. Saya hanya bertanya, penulis Al-Quran itu ada nggak bukti sejarahnya di masa lalu pernah dia tuh hidup di pada zamannya itu? Mana data? Dia bilang apakah semasa Nabi Muhammad itu bukti sejarahnya Ibnu Mas'ud, sejarahnya Zaid bin Sabit. Tolong kau. Izin Datuk, itu sudah dijelaskan dari awal kepada saudara kita. Izin Datuk, itu sudah dijelaskan kepada dari tadi sudah dijawab dengan data. Dijawab dengan data. Ya, nih sahabat Nabi Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit. Kita buka Zaid bin Sabit. Ya, siapa itu Zaid bin Sudah Sabit? Kita buka. dibuktikan, Datuk, sudah dijawab dari tadi. Tapi pertanyaan saya dari awal belum dijawabnya. Saya cuma minta bukti salib. Itunya. Bukti salib bahwa sejarah itu ada bukti salibnya, peninggalannya secara artefak mana? Nih, ya, Zaid bin Sabit ya. Sahabat Nabi SAW yang menghimpun mushaf Al-Quran. Mana buktinya Zaid bin Sabit itu pernah ada artefak itu? Mana? Apa Tadi aku artefak minta apa? buku manuskripnya.